Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Jawa kelas 4. Mangsuli pitakon cerita wayang Bima Bungkus. Halaman 109 sampai 111. Nah, di sini nanti saya akan mengartikan cerita wayang yang berjudul Bima Bungkus. Setelah itu kita akan berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket bahasa Jawa. Oke, sekarang kita mulai saja. Bima Bungkus. Prabu Pandu Dewanata ratu ing negara Astina bingung. Jadi ini merupakan cerita asal mula kelahiran Raden Bima atau yang lebih kita kenal dengan nama Raden Werkudara, Pandawa yang nomor 2. Jadi diceritakan Prabu Pandu Dewanata ini sedang bingung. Prabu Pandu Dewanata ini adalah ayah dari para Pandawa yang merupakan raja di kerajaan Astina. Anake kang nomor 2 wis lahir nanging wujud bungkus. Anaknya yang nomor 2 sudah lahir tetapi masih berbentuk bungkusan. Jadi anaknya yang nomor 2 ini sudah lahir tetapi dia lahirnya masih di dalam bungkusan. Tegese senajan jabang bayi iku wis lahir nanging kahanane jabang bayi isih ana ing sanjerone bungkus. Artinya, meskipun si jabang bayi tadi sudah lahir ke dunia, tetapi aslinya jabang bayi itu masih ada di dalam sebuah bungkusan. Jadi dia lahirnya tidak seperti manusia normal, tetapi masih dalam bentuk bungkusan. Gambaran nyatane kaya sawijining barang kang ana ing sanjerone plendungan kang isi angin. Gambaran nyatanya itu seperti sebuah barang yang ada di dalam balon yang berisi angin. Jadi seperti kalian balon yang ditiup yang ada anginnya di dalamnya. Nah, si Bima itu ada di dalam balon tersebut seperti terlihat di layar gambarnya. Dene sing ndadekake bingung lan susahe Prabu Pandu Dewanata bungkuse jabang bayi iku ora tedas. Sekabehing gegaman lan pusaka kang ana ing Astina. Nah, yang menjadikan bingung dan susahnya Prabu Pandu Dewanata ini karena si bungkusan tersebut tidak bisa dipecah menggunakan semua senjata tajam atau pusaka yang ada di kerajaan Astina. Jadi si bungkusan itu sangat kuat sehingga semua senjata, pedang, keris, dan lain-lain itu tidak bisa membukanya. Bungkus babar pisan ora bisa disuwek utawa dipecah. Bungkusan itu sama sekali tidak bisa dirobek ataupun dipecah menggunakan semua senjata yang ada di negara Astina tersebut. Saking kuatnya si bungkusan itu. Nah, artinya lebih lengkap dapat kalian baca di slide ini kalau kalian belum paham penjelasannya. Kemudian kita masuk paragraf kedua. Prabu Pandu Dewanata banjur ndonga nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya enggal oleh cara kanggo buka anane bungkus. Nah, karena tidak mempan,
dipecah menggunakan semua senjata yang ada di negara Astina, akhirnya Prabu Pandu Dewanata berdoa meminta kepada Gusti Kang Maha Kuasa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan petunjuk bagaimana cara untuk membuka bungkusan tersebut. Jadi ini si Prabunya berdoa meminta kepada Tuhan supaya diberikan petunjuk bagaimana cara untuk membukanya. Usanane Prabu Pandu Dewanata oleh Sasmita. Nah, setelah berdoa, akhirnya Prabu Pandu Dewanata mendapatkan petunjuk. Sasmita itu petunjuk berupa apa? Yaitu bayi kang wujud bungkus iku supaya diselehake ana ing alas Mandala Sara. Petunjuknya itu adalah agar bayi yang berbentuk bungkusan itu supaya diletakkan di alas atau hutan Mandala Sara. Jadi setelah berdoa, si Prabu ini mendapatkan petunjuk supaya membawa bungkusan tersebut ke hutan yang bernama Mandala Sara. Sasmita iku dituruti. Sang Prabu pun mengikuti petunjuk itu. Jabang bayi bungkus dibuang menyang alas Mandala Sara. Alas gede, gong liwang-liwung, akeh kewan galake. Bayi itu dibawa ke hutan Mandala Sara. Padahal hutan Mandala Sara ini adalah hutan yang besar dan lebat. Gong liwang-liwung itu belum terjamah sama sekali. Jadi hutan Mandala Sara itu adalah hutan lebat yang sama sekali belum pernah dijamah oleh manusia, sehingga masih banyak hewan-hewan liar yang ada di situ. Dibawalah ini si bungkusan bayi ini ke hutan tersebut. Sejatine Pandu Dewanata ora tega ninggalake jabang bayi bungkus iku ana ing alas Mandala Sara. Sebenarnya si Prabu Pandu Dewanata ini tidak tega jika harus meninggalkan bayi bungkus tersebut sendirian di tengah hutan yang sangat lebat dan banyak hewan buasnya. Jadi dia itu sebenarnya tidak tega harus meninggalkan anaknya sendirian di hutan Mandala Sara. Nanging dheweke ora duwe cara liya. Tetapi Sang Prabu tidak tahu lagi harus menggunakan cara apa selain meninggalkan di hutan tersebut. Jadi dia tidak ada cara lain. Walaupun tidak tega tetap dibawa ke hutan tersebut. Wusanane bayi digletakake ana ing satengahe alas kono. Sehingga pada akhirnya bungkusan bayi tersebut diletakkan di tengah hutan tersebut. Jadi pada akhirnya Sang Prabu tetap meninggalkan bungkusan bayi itu di tengah hutan Mandala Sara sendirian, meskipun hatinya tidak tega. Nah, terjemahan lebih lengkap dapat kalian baca sendiri di slide ini jika kalian kurang memahami penjelasan yang sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk paragraf ketiga. 14 tahun jabang bayi gumletak ing alas Mandala Sara. Kahanane isih ajeg wujud bungkus. Nah, ini ceritanya sudah 14 tahun kemudian. Setelah 14 tahun berlalu, ternyata si jabang bayi tadi yang diletakkan di hutan Mandala Sara
masih tetap berbentuk bungkusan. Jadi meskipun sudah 14 tahun berlalu, ternyata bayi tersebut masih tetap ada di dalam bungkusan. Nuju sawijining dina ana gajah gede marani. Hingga pada suatu hari ada seekor hewan gajah besar yang menghampiri bungkusan tersebut. Weruh barang gumletak bunder kaya bal, ditendang-tendang, dienggo bal-balan. Nah, si gajah ini melihat ada benda berbentuk bundar seperti bola ada di tengah hutan. Si gajah mengira kalau ini bola karena bentuknya bundar. Akhirnya oleh si gajah bungkusan tersebut ditendang-tendang, dibuat bermain seperti bola, jadi ditendang sana ke sini seperti bermain bola. Ora mung iku, tidak hanya itu, jabang bayi bungkus iku diumbulake, diidak, dibanting, lan disabetake ing wit-wit gedhe. Jadi bungkusan tadi oleh si gajah tidak hanya ditendang seperti bola, tetapi juga dilemparkan ke atas, kemudian diinjak-injak dan dibanting sekuat-kuatnya oleh si gajah. Kemudian dilemparkan ke pohon-pohon yang besar yang ada di situ. Nanging bungkus panggah ora pecah, tetapi si bungkusan itu tetap tidak pecah meskipun sudah dilemparkan ke atas, diinjak-injak, dibanting, dan dilemparkan ke pohon-pohon besar, tetap bungkusan itu tidak pecah. Saking kuatnya si bungkusan tersebut. Sawijining wektu kanthi migunakake telalene, jabang bayi bungkus diumbulake dhuwur banget. Hingga pada suatu hari dengan menggunakan telale itu belalai, jabang bayi bungkus itu dilemparkan ke atas tinggi sekali. Jadi suatu hari si gajah ini menggunakan belalainya, dia melemparkan bungkusan tersebut ke atas sangat tinggi. Sadurunge tiba ing lemah, jabang bayi bungkus disundang nganggo gadinge sing lancip. Setelah dilemparkan ke atas, sebelum sempat jatuh ke tanah, bungkusan itu sudah diseruduk dengan menggunakan gadingnya yang lancip. Buor, keprungu suara jemuder banter banget. Nah, setelah diseruduk dengan gadingnya yang lancip, terdengarlah suara yang sangat keras. Bareng karo unine suara, bungkus pecah. Bersamaan dengan terdengarnya suara keras tadi, bungkus itu pun pecah. Akhirnya bungkusan dapat terbuka dengan disuduk atau diseruduk atau disundang dengan menggunakan gadingnya si gajah. Jadi tadi menggunakan senjata pusaka tidak mempan, diinjak tidak mempan, dibanting tidak mempan, tetapi ketika disundang menggunakan gadingnya si gajah, barulah bungkusan itu bisa pecah. Sapecahe bungkus, ing kono ana bocah lanang kang bagus rupane. Setelah bungkusan itu pecah, dari dalam bungkusan keluarlah seorang anak laki-laki yang sangat tampan wajahnya. Karena kan sudah 14 tahun berlalu, jadi si jabang bayi itu sudah
menjadi laki-laki yang tampan wajahnya. Jabang bayi bungkus wis lahir kanthi slamet. Akhirnya si jabang bayi tersebut lahir dengan selamat berkat bantuan si gajah. Untuk lebih lengkapnya, kalian dapat membaca arti dari paragraf itu di slide ini. Kemudian lebih lanjutnya, nah ini juga masih terjemahan dari slide sebelumnya, paragraf keempat. Baik, kita masuk ke paragraf berikutnya. Ora ngerti dosa perkarane, bocah lanang kang durung duwe jeneng iku dicandak dening si gajah, nuli dibanting sekuate. Nah, setelah lahir, si anak laki-laki itu tidak tahu apa-apa. Dia belum memiliki nama, tidak tahu asal mulanya kenapa dia bisa ada di tengah hutan. Tetapi tiba-tiba dia ditangkap oleh si gajah. Setelah ditangkap, anak tersebut dibanting ke tanah sekuat tenaga oleh gajah. Aneh, bocah ora mati, nanging malah sangsaya gede. Tetapi anehnya, meskipun sudah dibanting sekuat tenaga oleh gajah, si anak laki-laki tersebut tidak mati, tetapi dia justru semakin bertambah besar ukurannya. Jadi dibanting bukannya mati, tapi malah bertambah besar. Sidone si gajah lan bocah kang wis malih dadi perjaka iku padha perang. Nah, akhirnya si gajah dan anak laki-laki tersebut yang sudah menjadi dewasa, karena ketika dibanting ukurannya justru bertambah besar sehingga dia lama-lama menjadi dewasa. Nah, pada akhirnya mereka berdua berperang antara gajah dengan si anak laki-laki tadi. Si gajah dicandak, nuli dipuntir gadingnya. Nah, ketika berperang, si gajah ini akhirnya dapat ditangkap oleh si anak laki-laki. Kemudian diputir atau diputar gadingnya si gajah itu oleh si anak laki-laki. Gajah kalah sakala mati. Dan akhirnya si gajah itu pun kalah dan mati di tangannya anak laki-laki. Sapatine si gajah, jasate malih dadi kebul. Sepeninggalnya si gajah, jasad atau mayatnya si gajah itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap. Kebul itu asap. Kebul iku kanthi alon manjing ing awake bocah enom mungsuhe. Nah, asap itu perlahan-lahan mendekati dan masuk ke dalam tubuhnya si anak laki-laki. Jadi asap dari si jasad gajah itu masuk ke dalam tubuh anak laki-laki. Sailange keluk utawa kebul, keprungu swara. Setelah semua asap itu masuk ke dalam tubuhnya anak laki-laki hingga hilang, terdengarlah suara. Suara apa itu? Sebelumnya kalian lihat dulu arti dari paragraf 5. Nah, ini merupakan terjemahan lengkap dari paragraf ke-5. Kalau kalian belum memahaminya, dapat kalian baca kembali. Baik, kita lanjutkan. Suara apakah tadi yang terdengar? Bocah, wis pirang-pirang puluh tahun aku golek patiku. Jebul kowe sing bisa nyelesaiake aku.
ternyata si gajah tadi dia sudah hidup berpuluh-puluh tahun di tengah hutan Mandalasara hanya agar ada orang yang dapat membunuhnya. Jadi si gajah ini memang berharap agar ada orang yang bisa membunuhnya. Dan ternyata orang yang bisa membunuh si gajah adalah anak laki-laki yang ada dalam bungkusan tadi. Nah, kenapa si gajah ingin mati? Ngertenono, aku iki Gajah Sena, putrane Bathara Bayu. Nah, kenapa si gajah mau mati? Karena ternyata si gajah tadi bukan sembarang gajah, tetapi dia adalah jelmaan dari putra Bathara Bayu atau Dewa Bayu yang bernama Gajah Sena. Aku saiki wis manjing nyawiji ing anggamu, jalaran kowe iku ya putra Bayu. Saya sekarang sudah menyatu dengan anggamu. Anggamu itu dengan raga tubuh. Jadi si Dewa Sena atau Gajah Sena tadi sekarang sudah menjadi satu dengan anak laki-laki itu, karena tadi kan setelah mati jasadnya menjadi asap dan masuk ke dalam tubuh anak laki-laki. Karena ternyata si anak laki-laki itu juga putra Bayu, jadi masih satu titisan dari Bathara Bayu. Karena itu si gajah dapat merasuki tubuhnya anak laki-laki tersebut. Kanggo ngeling-eling pambiyantune Gajah Sena kang wis mecah bungkus, nom-noman iku dening Prabu Pandhudewanata diwenehi jeneng Haryasena sebagai pengingat-ingat akan jasa si Gajah Sena yang sudah membantu memecahkan bungkusan. Maka anak laki-laki tadi oleh Prabu Pandhudewanata diberi nama Haryasena. Jadi nama lain Prabu Werkudara itu ada Bima dan sekarang Haryasena. Ada 3, Raden Werkudara, Bima, dan Haryasena. Itu orang yang sama, yang tadinya masih dalam bungkusan. Nah, cerita wayang Bima Bungkus ini disusun oleh Sri Sunarsih yang diambil dari Gunadi Arya. Nah, terjemahannya dapat kalian baca sendiri pada slide berikutnya. Jadi cerita wayang Bayi Bungkus ini adalah cerita asal-usul dari Raden Werkudara, yang mana Raden Werkudara itu ketika lahir dia masih berwujud bungkusan, dan bungkusan itu tidak pecah meskipun diinjak, dibanting, dilempar sekuat-kuatnya oleh gajah ataupun dengan senjata tajam pusaka yang ada di kerajaan Astina, itu sama sekali tidak bisa pecah, dan hanya bisa pecah ketika diseruduk menggunakan gadinya si gajah. Dan gajah tadi yang membantu proses kelahiran Bima pun bukan sembarang gajah, karena gajah itu adalah titisan dari putra Bathara Bayu yang bernama Gajah Sena. Oleh karena itu Raden Werkudara ketika masih muda diberi nama Haryasena sebagai balas jasa dari bantuan Gajah Sena yang sudah memecahkan bungkusan tersebut. Nah, sekarang kita akan mengsuli Pitakon, menjawab pertanyaan yang ada di halaman 109 sampai 111.
Nomor 1. Apa sebabe Prabu Pandhu Dewanata bingung? Apa sebabnya kenapa Prabu Pandhu Dewanata bingung? Tadi kenapa Prabu Pandhu bisa bingung ketika anak nomor 2-nya lahir itu, bingungnya karena apa? Nomor 2. Apa sing aneh saka jabang bayi bungkus iku? Apa yang aneh dari jabang bayi bungkus itu? Tadi bungkusannya aneh karena apa? Prabu Pandhu Dewanata oleh Sasmita apa? Nomor 3. Prabu Pandhu Dewanata tadi kan diceritakan dia berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menemukan cara untuk membuka bungkusan. Nah, kemudian si Prabu ini mendapatkan petunjuk atau sasmita. Lah, petunjuknya itu tentang apa? Nomor 4. Jabang bayi bungkus sidone dibuang menyang endi? Si bungkusan bayi tadi oleh Prabu Pandhu Dewanata setelah mendapat petunjuk kemudian dibuang kemana? Nomor 5. Kepriye sejatine atine Prabu Pandhu Dewanata ninggal jabang bayi bungkus ing tengah alas? Pada dasarnya bagaimana perasaan si Prabu Pandhu Dewanata ketika harus meninggalkan bungkusan yang berisi anaknya itu di tengah hutan? Jadi bagaimana perasaannya si Prabu ketika harus meninggalkan anaknya sendirian di tengah hutan lebat? Bagaimana perasaan dari sang Prabu? Nomor 6. Pirang tahun jabang bayi bungkus gumletak ing alas Mandalasara? Berapa tahun bayi bungkus tersebut masih utuh di tengah hutan? Nomor 7. Kewan apa sing marani jabang bayi bungkus? Hewan apa yang menghampiri bungkusan ketika masih berada di tengah hutan? Tadi hewan apa yang datang menghampiri? Nomor 8. Dening gajah jabang bayi bungkus dienggo apa? Ketika si gajah melihat ada bungkusan di tengah hutan yang berbentuk bundar seperti bola, oleh si gajah dibuat apa tadi bungkusan itu? Dijadikan apa? Bagaimana perlakuan si gajah melihat bungkusan seperti bola tersebut? Nomor 9. Kepriye bisane jabang bayi bungkus pecah? Bagaimana caranya pada akhirnya yang bisa membuat si bungkusan tersebut pecah? Tadi kan menggunakan segala macam senjata pusaka yang ada di negara Astina tidak mempan. Diinjak oleh gajah tidak mempan, dibanting atau dilemparkan ke pohon juga tidak mempan. Nah, pada akhirnya oleh si gajah diapakan sehingga bungkusan tersebut bisa pecah. Nomor 10. Sawise bungkus pecah jabang bayi diapake? Setelah bungkusan itu pecah, kemudian kan menjadi seorang laki-laki yang tampan rupanya yang belum memiliki nama. Nah, tidak tahu apa-apa, akhirnya si lelaki itu tadi diapakan oleh si gajah. Nah, kalian jawab soal-soal ini berdasarkan teks bacaan Bimo Bungkus yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat kalian baca arti dari semua pertanyaan yang ada di halaman 109 sampai 111. Baik, sampai di sini semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.